Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 13 September 2022. Seperti biasanya untuk mengawali pagi hari ini kita akan bahas dari penutupan harga ISG kemarin. Diketahui bahwa ISG kemarin itu ditutup berhasil menguat sebesar 0,16% di area levelnya di 7.254. Sedangkan untuk di bursa Asia pada perdagangan kemarin bahwa indeks bursa Hang Seng maupun Street Time ini tutup ya dikarenakan adanya festival ya musim gugur dan juga Nikkei. Namun untuk Nikkei ini kembali ditutup menguat, ya ini sebesar 1,16%. Sedangkan untuk indeks FTSI di bursa Eropa, yaitu indeks FTSI dan DAX, ini juga kompak ditutup menguat, di mana indeks DAX menguat tertinggi, ya ini mencapai 2,40%, dan FTSI-nya menguat hingga 1,66%. Lalu di bursa Amerika, kita lihat bahwa bursa Amerika pada perdagangan kemarin ini juga berhasil melanjutkan penguatan kembali yang mencatatkan bahwa indeks Nasdaq kembali menguat hingga mencapai 1,27%, sedangkan S&P 500 naik 1,06% dan Dow Jones ini menguat 0,71%. Lalu di harga komoditasnya, kita lihat bahwa harga komoditas juga rata-rata kompak menguat ya, kita lihat. Dan untuk minyak mentah jenis Brent maupun WTI ini menguat dengan masing-masing kenaikan sebesar 2%, dan untuk minyak Brent mentah itu sebesar 1,52%. Dan sedangkan untuk minyak CPO pada perdagangan kemarin masih menguat, ya ini 2,42%. Sedangkan untuk batu bara juga pada perdagangan kemarin melanjutkan penguatan kembali, ya ini ditutup naik 0,52% di area levelnya di 437 US dollar per metrik tonnya. Dan untuk komoditas nikel dan timah juga kompak menguat, dan kita lihat di sini nikel melesat cukup tinggi, yaitu naik hingga mencapai 6,08% ya, dan sedangkan timah ini naik 1,40%, dan untuk tembaga juga kembali naik, ya ini sebesar 1,26%. Untuk kumulatif year to date IHSG kita pada perdagangan kemarin ini mencatatkan sebesar 67,70 triliun rupiah ya, dengan mencatatkan top 5 net foreign buy, yaitu terdapat ada saham Gotoh, BP, CPLO, Elsa, dan BMRI. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan net foreign sell, ya ini ada saham Kren, Bumi, IATA, WIRG, dan BBRI. Oke, untuk proyeksi ISG kita pada hari ini, kami memproyeksikan ISG akan cenderung masih kembali menguat atau bullish ya, dengan capai titik area support dan resisten ini berada di level 7.168 hingga mencapai di level 7.320. Dan untuk berita global pada hari ini, yaitu masih dari Wall Street ya, perdagangan Wall Street pada semalam, yang kita ketahui bahwa Wall Street ditutup kompak menguat, dan ini mencatatkan penguatan selama 4 hari berturut-turut ya. Dan penguatan ini terjadi juga dikarenakan investor juga memperhatikan atau menunggu data inflasi penting pada bulan ini ya. Dan bulan Agustus lalu diketahui, kita lihat ya, data CPI mereka di bulan Agustus ini mencatatkan kenaikan hingga mencapai 8,1% secara year on year ya, dan diharapkan
dan naik dibandingkan di bulan Juli ya sebelumnya, ya ini di 8,5% ya. Dan juga selain itu CPI secara bulan month on month atau bulan ya, ini mencatatkan minus 0,1% dibandingkan dengan di bulan Juli, yaitu yang sempat di 0%. Sedangkan indeks harga konsumen atau IHK mereka, IHK inti mereka, ya ini mencatatkan kenaikan 6,1% dibandingkan di bulan Juli lalu yang mencatatkan sebesar 5,9%. Dan kita lihat juga bahwa imbal hasil obligasi Treasury Note yang bertenor 10 tahun itu kembali naik. Ini mencapai 3 basis poin menjadi 3,35%. Selain itu, investor juga memperhatikan mengenai dari adanya survei dari ekspektasi konsumen yang dari The Fed ya di bulan Agustus yang mencatatkan akan prospek inflasi yang sama untuk 1 tahun ke depan, ini diperkirakan turun menjadi 5,7% dari sebelumnya 6,2% di bulan Juli lalu ya. Dan secara jangka waktu 5 tahun, yaitu indeks konsumennya itu diharapkan bisa mencapai inflasi di angka 2%. Dan untuk harga komoditas juga kita lihat harga minyak mentah ya terutama ini naik dikarenakan didorong nilai tukar Wall Street yang kembali naik dan juga didorong juga tentang USD, nilai tukar USD yang lebih lemah sehingga membantu mengimbangi kekhawatiran mengenai permintaan global. Lalu untuk berita korporasi, kita ada pertama ini saham Tebik ya. Tebik diketahui berhasil mencatatkan kenaikan laba bersihnya, yakni mencapai 23% menjadi 849 miliar rupiah di semester 1 2022. Lalu yang kedua ada KOAL, yaitu PT Black Diamond Resources Tbk yang berhasil juga mencatatkan kenaikan laba bersihnya ini mencapai 1.384% atau sebesar 82,39 miliar di semester 1 2022-nya. Dan yang ketiga ada saham Elsa yang juga berhasil mencatatkan kenaikan laba di semester 1 2022 yang ini mencapai sebesar 976% ya, naik 976% atau sebesar 226,33 miliar rupiah. Untuk stock watch kita pada hari ini, kita ada 3 saham ya. Untuk stock kita pada hari ini, yang pertama ada saham MDKA. Kalau kita lihat secara teknikalnya, pergerakan MDKA jangka pendek maupun jangka menengah juga cenderung akan kembali mengalami penguatan atau melanjutkan penguatan kembali. Dari indikator juga stokastiknya yang sudah menunjukkan pola kenaikan ya, dan cenderung membentuk pola juga golden cross. Jadi kemungkinan pergerakan MDKA akan bisa menguat hingga mencapai titik area resisten yang kami perkirakan ini bisa mencapai di level 4.460 dengan mencapai di level 4.740. Dengan area trade bay-nya Bapak Ibu bisa perhatikan trade bay bisa di level 4.180. Dan jika dia tidak memungkinkan kenaikan, maka perhatikan juga area stop loss-nya. Dan untuk area stop loss-nya kami perkirakan bisa di level 3.910. Oke, selanjutnya saham toko kedua ya ini ada PANR. Nah, untuk PANR ini ya kami juga perkirakan pergerakannya bahwa dalam jangka pendek sih masih bisa menguat kembali ya dalam jangka pendek, namun dalam jangka menengahnya akan cenderung bisa kembali sideways ya. Dan kemungkinan pergerakan
PNPR kalau jika berhasil dibuka menguat kembali, maka kemungkinan area resistennya bisa mencapai di level 268 ya, di level resisten pertama. Jika dia berhasil melakukan melatih resisten pertama, maka kemungkinan bisa lanjutkan hingga mencapai resisten keduanya yang kami perkirakan bisa mencapai di level 280. Dan untuk area trade nya Bapak Ibu bisa perhatikan area trade yang kami perkirakan ini bisa di level 242 ya. Dan untuk area stop loss-nya, jika misalkan hari ini dia gagal melewati garis resisten pertama, kemungkinan bisa juga melanjut mengalami koreksinya terlebih dahulu. Jadi diperhatikan untuk area stop loss-nya kami perkirakan untuk area stop loss-nya ini berada di level 216. Lalu yang ketiga, ada saham TECH. Nah, untuk saham TECH kita kalau kita lihat dalam jangka pendek, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan ya. Namun kalau misalkan dalam jangka menengahnya, pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan atau koreksi yang terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan untuk jangka pendeknya, Bapak Ibu bisa trade buy di area 6.450 ya, dan jika ia berhasil menembus MA selanjutnya yaitu di MA 34, maka pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten yang kami berikan, ya ini bisa mencapai di level 7.350 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika ia berhasil melewati area resisten pertamanya, kemungkinan bisa melanjutkan kembali mencapai di area resisten keduanya, ya ini berada di level 7.900. Nah, untuk area stop-loss-nya juga kami berikan, ya ini berada di level 5.575. Selanjutnya kita juga ada nama webinar lanjutan, yaitu mengenai saham belajar bareng trading saham ya, atau BBTS, yang webinar ini diselenggarakan pada hari Rabu 14 September pukul 12 siang hingga 1 siang. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin belajar tentang trading saham, untuk khusus untuk pemula-pemula ya, yang baru terjun ke dunia capital market, silakan gabung dengan webinar kami ya, dengan bisa join ke nomor yang tertera di poster ini ya. Dan pendaftarannya juga wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Dan untuk webinar yang pada hari ini, besok ya, atau BPTS ini dibatasi hanya untuk 20 pendaftar pertama. Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen belajar bareng trading saham dengan Philips Sekuritas Indonesia, silakan daftar ya di nomor tertera, buru-buruan karena ini hanya kuotanya hanya 20 untuk 20 pendaftar pertama. Dan acara ini juga bersifat gratis ya Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sesi pertama kita sudah selesai. Mungkin kita bisa ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A ya. Namun sebelum kita melanjutkan ke sesi Q&A, mungkin untuk Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai saham-saham yang akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu chat di kolom Q&A mengenai saham-saham yang akan mau dibahas pada hari ini.
Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi Q&A. Kita lanjutkan saja atau langsung saja untuk pertanyaan pertama, jadi dari Bapak Wisbur Lois mengenai saham yang ditanyakan ini BRPT, AGI, dan Friend. Untuk saham BRPT, kita lihat. Oke, kita lihat saham BRPT pada perdagangan kemarin ya. BRPT ini berhasil ditutup menguat 0,57%, dan kita lihat bahwa pergerakan kemarin bahwa BRPT ditutup dengan membentuk pola candle namanya bullish continuation, dan pergerakan pada hari ini kemungkinan BRPT akan menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jika misalkan pergerakan BRPT dibuka menguat menembus MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa masih mengalami penguatan. Jadi kemungkinan BRPT bisa menguat dengan capai area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 885 ya. Jika ia berhasil menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa menguat hingga mencapai area resisten kedua, yang ini berada di level 910. Jadi diperhatikan untuk pergerakan BRPT pada hari ini ya, Bapak Ibu, apakah dia berhasil menguat atau menembus area 21 atau tidak. Oke, selanjutnya saham berikutnya ada saham AGI. Kita lihat bahwa saham AGII bahwa pada perdagangan kemarin, AGI ini ditutup melemah 0,46% ya di level 2160, dan kita lihat pergerakannya juga melemah ini juga ditopang adanya volume aksi jual ya, sehingga terjadi penurunan. Dan untuk hari ini kami proyeksikan pergerakannya bahwa AGI ini kemungkinan akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya yang sudah menunjukkan ada penurunan. Nah, kita lihat secara indikator stokastik bahwa pergerakan AGI ini sudah membentuk pola dead cross ya, dengan menunjukkan adanya penurunan. Sedangkan secara MACD kita lihat pergerakannya masih berada di area teritori negatif. Jadi kemungkinan pergerakan AGI ini akan cenderung masih melanjutkan pelemahan yang mencapai titik area supportnya, yang ini berada di level 2125 hingga mencapai di level support keduanya, yang ini berada di level 2070. Oke, selanjutnya ada saham Friend. Kita lihat pergerakan saham Friend, bahwa juga kita lihat bahwa Friend ini pada perdagangan kemarin dia tutup melemah ya, melemah cukup dalam ya. Kita lihat turun hingga mencapai 5,38%, menunjukkan tipis menuju ke arahnya ARB ya. Dan kita lihat pergerakan Friend juga pada perdagangan kemarin ini juga turun dikarenakan ditopang adanya aksi jual para investor ya, yang menunjukkan volumenya yang tinggi. Jadi sehingga kenapa pada perdagangan kemarin Friend ini ditutup turun. Dan untuk hari ini juga kami proyeksikan bahwa pergerakan Friend kemungkinan akan cenderung bisa masih melanjutkan pelemahan. Hal dari indikator stokastiknya yang sudah mulai turun menuju ke area oversold ya untuk pergerakannya. Dan cara MACD juga kita lihat pergerakan juga turun dan menunjukkan juga di histogram MACD-nya yang masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan Friend akan cenderung masih melemah ya hingga mencapai titik area supportnya, yang ini berada di level 84 hingga mencapai level jika misalnya menembus area level 84, maka kemungkinan bisa lanjutkan hingga mencapai di level 81. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu, karena kemungkinan Friend akan cenderung masih melanjutkan pelemahannya kembali. Jadi lebih baik saya sarankan dijauhkan terlebih dahulu untuk saham Friend pada hari ini, karena Friend secara candle maupun indikator masih melanjutkan penurunan ya, tanda-tanda penurunan. Belum ada tanda-tanda adanya kenaikan. Oke, kita lanjutkan
Pertanyaan berikutnya ya, dari Bapak Robertus, yaitu saham ALI, YNKP, dan KLBF. Kita lihat saham ALI. AALI, kita lihat pergerakannya bahwa AALI pada perdagangan kemarin dia berhasil tutup menguat tipis yaitu 0,28% ya. Dan kita lihat pergerak pada tutupan kemarin dia berhasil tutup level 9.025 dengan topang adanya aksinya baik ya para investor dengan kenaikan volumenya. Dan untuk hari ini kami perkirakan untuk AALI dalam jangka pendeknya sedang menguji EMA 21-nya terlebih dahulu ya. Dan jika misalkan pergerakannya berhasil menembus EMA 21-nya, menembus EMA 21 maka kemungkinan bisa bergerak menguat hingga mencapai titik area resistennya yaitu berada di level 9.150 hingga mencapai di level support resisten keduanya yakni di level 9.330 ya untuk pergerakan ALI. Selain itu juga kita lihat indikator stokastiknya pergerakan ALI juga cenderung bisa menguat dikarenakan dia sudah membentuk pola golden cross ya pada 2 hari sebelumnya dan sudah menunjukkan ada kenaikan. Jadi kemungkinan ALI cenderung bisa kembali menguat jika ia berhasil menembus area resisten pertamanya di level 950 hingga mencapai di level resisten kedua di level 9.330. Oke, selanjutnya ada saham INKP. Oke, kita lihat bahwa pergerakan INKP bahwa pedagang kemarin INKP ini tutup melemah 0,78%. Dan kita lihat bahwa saat ini memang INKP akan cenderung masih bisa melanjutkan pelemahan kembali karena kan pada perdagangan sebelumnya INKP sudah melesat cukup tinggi ya. Dari kita lihat dari bulan Agustus, awal Agustus ya, tanggal 2 Agustus hingga 8 September dia sudah cukup terbang tinggi ya. Jadi pada hari ini kemungkinan akan terjadi koreksi lanjutan lagi hingga mencapai titik area supportnya terdekat terlebih dahulu yaitu berada di level 9.425 ya hingga mencapai di level support keduanya yakni di level 8.950. Diperhatikan ya Bapak dan Ibu karena pergerakan INKP mungkin akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham KLBF. Untuk KLBF juga kita lihat bahwa KLBF pada perdagangan kemarin dia berhasil tutup menguat dengan membentuk gap ya. Nah, ditutup 1,43%. Dan kita lihat bahwa kemarin bahwa KBF ditutup dengan membentuk pola doji star. Dan pergerakannya, jika misalkan hari ini dia berhasil menekan penguatan atau dibuka penguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai di titik area resistennya. Ya, ini berada terdekat terlebih dahulu di level 1.790 ya dan hingga mencapai di level resisten keduanya ya di level 1.800 jika misalkan hari ini pergerakan dia berhasil dibuka menguat. Dan kita lihat pada hari ini bahwa memang KLBF berhasil dibuka menguat dan kemungkinan pergerakannya bisa mencapai di titik area resisten di level 1.790 hingga mencapai di level 1.800 ya Bapak Ibu. Jadi diperhatikan jika misalnya masih punya posisi, perhatikan untuk area resistennya. Jika sudah mencapai di sini, silakan profit taking terlebih dahulu untuk menghindari adanya kembali koreksi ya. Dan kita lihat juga selanjutnya ya ini ada saham BBRI.
Kita lihat untuk saham BBRI bahwa perdagangan hari ini BBRI dibuka menguat ya. Dan kita lihat bahwa pergerakannya saat ini pergerakan BBRI akan kembali menguat hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu ini berada di level 4.610 ya. Dan jika ia berhasil menembus area resisten pertama, kemudian bisa mencapai titik area resisten keduanya, yang berada di level 4.675. Namun jika ia tidak berhasil melewati area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan ini bisa juga mengalami koreksinya terlebih dahulu di area level support di level 4.510 ya, Bapak dan Ibu. Jadi titik support dan resisten dari saham BBRI. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Oke, saham Elsa juga kalau kita lihat pada hari ini Elsa masih melanjutkan penguatannya kembali, ya ini 2,82% pada hari ini, melanjutkan penguatan kemarin yang sempat melesat hingga mencapai 11% ya. Dan kini Elsa kembali menguat dan kemungkinan pergerakannya juga ya Elsa bisa mencapai di kemungkinan bisa menguat hingga mencapai area resistennya berada di level 366 ya. Dan jika ia berhasil menembus area resisten pertama, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan dengan membentuk area resisten barunya, dan ini bisa mencapai di level 370 ya. Dan pergerakan Elsa juga kita lihat didukung juga indikator stokastiknya yang membentuk pola golden cross ya, dengan adanya kenaikan. Begitu juga MACD-nya yang juga terbilang cukup positif ya secara histogramnya MACD-nya. Jadi kemungkinan pergerakannya bisa mencapai di area resisten yang saya berikan tadi, ya ini dari level 366 hingga mencapai di 370. Oke, kita lanjutkan. Saham berikut ada saham Inco. Untuk saham Inco, kita lihat pada hari ini bahwa Inco berhasil dibuka menguat dengan bentuk gap ya langsung ya. Kita lihat gap hingga mencapai 4,65%. Dan pergerakannya ini kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di titik area resistennya terdekat terlebih dahulu ya ini level 6.925. Penguatan Inco juga ditopang dari komoditas batubara yang masih kembali melanjutkan penguatan. Jadi memang Inco cukup positif ya pergerakannya dikarenakan ditopang adanya komoditas batubara yang sedang menguat ya. Dan kemungkinan pergerakannya bisa mencapai di area resistennya. Dan ini berada di level 6.925 hingga mencapai di resisten keduanya yaitu di level 7.025. Oke, kita lanjutkan. Saham juga ada saham Antam. Antam juga pada hari ini berhasil dibuka menguat. Dan kita lihat pergerakan Antam ini dibuka menguat hingga mencapai 3,54% ya. Dan pergerakan Antam, jika misalkan dia berhasil menembus MA 90-nya yang terjauh ya, 90-nya, maka kemungkinan Antam bisa menguat hingga mencapai titik area resistennya, yang ini berada di level 2130 hingga mencapai di level resisten keduanya, yang ini berada di level 2180 untuk Antam. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham ASA.
Untuk saham ASA, kita lihat bahwa pada hari ini ASA berhasil juga dibuka menguat 2,13% pada saat ini. Dan pergerakan ASA, kalau kita lihat sedang menguji MA21 dan MA34 ya. Jika misalkan pergerakan ASA berhasil melewati garis MA21, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat hingga mencapai di titik area resistennya, yakni berada di level 1560 ya. Dan jika ia berhasil menembus area tersebut, sistem pertama kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di titik resisten keduanya, yaitu berada di level 1655 ya untuk pergerakannya. Nah, untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakannya tidak dapat melewati batas MA21-nya, kemungkinan juga bisa mengalami koreksi terlebih dahulu dengan mencapai di titik supportnya yang ini berada di level 1385. Oke, kita lanjutkan sambil ada saham DRMA. Untuk saham DRMA, kita lihat bahwa hari ini DRMA dibuka melemah 0,74% ya. Dan pergerakan DRMA ini sudah melewati MA90-nya ya. Break out ke bawah menembus MA90-nya dan kemungkinan pergerakan DRMA ini saham ini akan melanjutkan pelemahannya kembali hingga mencapai titik area supportnya yang ini berada di level 660 hingga mencapai di titik support keduanya yang ini mencapai di level 640 ya. Nah, pergerakan pelemahan ini juga didukung dengan adanya indikator stokastiknya yang juga menunjukkan adanya penurunan menuju area oversold. Begitu juga MACD-nya juga secara histogram MACD-nya ini juga berada di teritori negatif ya. Jadi memang pergerakannya kami perkirakan cenderung masih melanjutkan pelemahan dengan titik area support yang kami bilang di level 660 hingga di 640. Oke, kita lanjutkan saham HOPE. Oke, kita lihat saham HOP. Kalau kita lihat di sini, saham HOP ini cukup ngeri-ngeri sedap sekali ya, dikarenakan dengan cara pola candle-nya, kita lihat dan turun-turun cepat naik memang, dan turun-turun terus, dan secara volume juga sangat tipis sekali. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu yang lebih baik dijauhkan terlebih dahulu untuk saham-saham segini ya. Ya, karena kan secara volume dan candle-nya pun cukup riskan sekali ya pergerakannya. Dan saat ini, kalau pergerakan saya bilang, jika ia berhasil kemuan, maka penguatannya hanya mencapai di area resistennya, yaitu level 80 ya, untuk area resisten pertamanya. Namun, kalau dia tidak berhasil menguat dari tersebut, maka pergerakan bisa menjadi area supportnya yang di level 67. Jadi untuk Bapak Ibu lebih baik jika belum punya saham ini lebih baik dijauhkan saja ya, karena kan saham ini cukup riskan sekali. Takutnya pergerakannya stagnan di area sini saja ya, karena kita lihat pergerakannya cukup stagnan ya di level 60, 70, 60, 70 ya. Takutnya malah turun kemudian nyender di level 50. Oke, kita lanjutkan saja ya untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini saham CAK. Oke, untuk saham CAK kita lihat bahwa pergerakannya saat ini CAK bergerak dibuka melemah 0,86%. Namun kita lihat bahwa CAK pada rekomendasi kita sebelumnya sudah menembus area resisten pertamanya ya. Jadi untuk area resisten keduanya CAK bisa mencapai di level 250 ya. Jika misalkan pergerakannya dia bisa berhasil membentuk keadaan menguat, maka mungkin bisa bergerak mencapai resisten level 250. Namun jika ya tidak berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan bisa
melemah hingga mencapai di titik supportnya ini berada di level 215 hingga mencapai di level supportnya yaitu di level 198. Jadi perhatikan terus cek ya, karena kan kalau kita lihat pergerakannya mungkin bisa melemah terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ada saham Pegas. Saham Pegas, kita lihat bahwa pergerakannya Pegas pada hari ini Pegas berhasil dibuka menguat 1,60%. Nah, pergerakan Pegas, kalau saya lihat kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai di titik area resistennya. Yang pertama ya ini bisa mencapai di level 1940 ya. Dan jika misalkan dia berhasil misalnya sistem pertama maka bisnisnya bisa menguat hingga mencapai di resisten keduanya ya ini berada di level 1970. Oke, kita lanjutkan saham Medco. Medco, kita lihat bahwa hari ini Medco dibuka, kalau saya lihat dibuka melemah di level 930 pada saat ini. Namun Medco, saya bilang kemungkinan jika misalkan berhasil bergerak membalik keadaan itu menguat, maka kemungkinan bisa mencapai di titik area resistennya dari level 980. Itu jika dia berhasil membalik keadaannya, karena kan kalau kita secara indikator stokastik sih pergerakannya sedang membentuk pola golden cross ya, atau menunjukkan adanya kenaikan. Jadi kemungkinan Miko bisa cenderung menguat terlebih dahulu mencapai di level resisten di level 980 ya. Walaupun pada hari ini dia bergerak cenderung dibuka melemah ya. Namun kemungkinan bisa dia menguat terlebih dahulu yang mencapai di titik area resisten yang saya berikan tadi di level 980. Namun jika misalkan dia benar-benar tidak bisa memberikan keadaan mencapai di level ke area resistennya di level 980, maka kemungkinan bisa melemah. Jika melemah yang mencapai di level 898 untuk titik supportnya. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya. Ada saham ITMG. Untuk saham ITMG, kita lihat bahwa pergerakan ITMG pada hari ini bergerak dibuka melemah 0,57%. Dan saat ini memang ITMG kita lihat ya pergerakannya sudah cukup tinggi ya. Di pola uptrend, jadi kemungkinan ITMG akan cenderung koreksi terlebih dahulu pada hari ini. Pada hari ini yang mencapai titik area supportnya ya ini berada di level 42.970 hingga mencapai di titik support keduanya ya ini berada di level 41.775. Itu untuk titik support dari ITMG. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya ini saham PTBA. Untuk saham PTBA, kita lihat bahwa PTBA pada hari ini dibuka melemah 0,23%. Dan saat ini pergerakan PTBA sedang menguji MA21-nya ya. Jika misalnya pergerakan PTBA bisa berhasil bertahan di atas MA21-nya, kemungkinan pergerakannya bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten berada di level 4.460 ya. Jika misalnya menembus area resisten pertama, mungkin bisa menguatkan jika menguat hingga mencapai di level 4.500. Namun jika ya misalkan pergerakan PTBA tidak berhasil
menuju ke area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa turun menuju ke area MA21-nya, break ke area 21-nya, yaitu mencapai titik supportnya, yaitu berada di level 4.260. Oke, selanjutnya ada saham SRTG. Untuk saham SRTG, kita lihat bahwa pergerakannya SRTG ini berhasil buka menguat 2,11%. Dan saat ini secara akumulasi SRTG sudah menguat selama 2 hari berturut-turut ya, hari ini dan kemarin. Dan kemungkinan SRTG bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten ya. Nah, ini bisa berada di level 2.950 ya, ke area resisten menunjukkan area resisten pertamanya ya untuk SRTG. Namun jika misalkan ya kembali merosot atau melemah, maka mungkin area supportnya yang bisa mencapai level 2.790. Oke, kita lanjutkan. Ini saham TOR. Saham Tower, pada hari ini Tower dibuka melemah 0,41%. Dan kita lihat bahwa Tower sudah menembus MA34-nya ya. Dan mungkin memang Tower saat ini pergerakannya akan cenderung masih menunjukkan pelemahan. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah menunjukkan adanya penurunan ya, menunjuk area oversold, begitu juga secara MACD histogramnya secara sudah menunjukkan pola negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari TOR ini akan cenderung melemah hingga mencapai titik supportnya ini berada di level 1195 hingga mencapai di titik support kedua yang ini berada di level 1175. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham TLKM. Saham Telkom juga kita lihat bahwa saat ini Telkom dibuka melemah 0,22%, dan pergerakan saham Telkom saat ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jika ia menembus area tersebut di MA21 dan MA34, maka kemungkinan akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik area support yang ini berada di level 4.495 ya. Jika menembus area support tersebut, maka kemungkinan bisa menguat kembali hingga mencapai titik support kedua yang berada di level 4.420. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham UNTR. Saham UNTR kita lihat bahwa saat ini UNTR dibuka menguat 0,22%, dan kita lihat bahwa UNTR sudah menguji MA21-nya ya, terdekat terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakan dia berhasil atau bertahan di atas MA21, maka kemungkinan pergerakan UNTR ini akan bertahan menguat hingga mencapai titik area resisten berada di level 35.078 ya. Jika misalnya ya, dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan bisa bergerak menguat hingga mencapai di titik resisten kedua yang ini berada di level 35.550. Oke, kita lanjutkan sambil ada saham WIM.
Untuk saham WIM, kita lihat bahwa hari ini WIM melanjutkan penguatan kembali ya, dibuka penguatan kembali di area level saat ini dari 715. Dan saat ini kalau saya lihat pergerakan WIM sedang menguji ya area resisten pertamanya di area level resisten di 725 ya. Jika misalkan dia berhasil bergerak resisten pertama ini di area 725, maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai di titik area resisten, mencapai di titik resisten baru ini ada di level 750 ya. Namun jika tidak berhasil, di area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya akan kembali mengalami koreksi atau koreksi lebih dahulu hingga mencapai di level supportnya di level 635. Jadi diperhatikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk pergerakan saham WIM pada hari ini. Lanjut, selanjutnya ada ASRI. Untuk saham ASRI, kita lihat juga pada hari ini ASRI dibuka melemah 1,54% setelah pada perdagangan kemarin dia berhasil tutup melesat ya 6%, dan hari ini memang saya lihat pergerakannya akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dan pergerakannya kemungkinan bisa mencapai titik ada support terdekatnya yaitu di level 190 ya. Jika misalkan pergerakan bisa menembus area 190, maka kemungkinannya pelemahannya bisa mencapai di titik support di level 185. Ini untuk titik support dari ASRI. Oke, kita lanjutkan saham berikut dari Java. Untuk saham Java, kita lihat bahwa saat ini pegangan Java berhasil dibuka menguat 1%-an. Dan kita lihat bahwa saat ini Java sedang menunjukkan RSMA21-nya ya, bergerak menuju jika misalnya pergerakannya berhasil bergerak menuju MA21, maka pergerakan Java kemungkinan akan bisa menguat hingga mencapai titik area resistennya, yang ini berada di level 1520 hingga mencapai di titik resisten keduanya, yakni berada di level 1540. Jika misalkan pergerakannya dan pergerakan Java ini juga ditopang dari indikator stokastiknya yang sudah menunjukkan pola positif dengan membentuk pola golden cross ya. Dan kemungkinan Java kuat bisa menguat hingga mencapai titik area resisten yang saya berikan, mungkin bisa ada di level 1520 hingga di level 1535. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Akra. Saham Akra, kita lihat bahwa hari ini akan Oke, kita lihat pada saat ini Akra berhasil dibuka menguat. Ini 2,90% ya, dengan membentuk pola gap pada hari ini. Dan saat ini pergerakan Akra sedang menuju MA21-nya ya. Jika misalnya pergerakannya bisa bertahan di atas MA21-nya, pergerakannya akan cenderung mengalami penguatan hingga mencapai titik area resistennya, yaitu level 1280. Namun jika ia tidak berhasil bertahan di MA21-nya dan justru menembus breakout ke bawah, maka kemungkinan pergerakannya bisa melemah hingga mencapai titik supportnya, yaitu berada di level 1165. Oke, selanjutnya ada saham ADI.
Kita lihat saham ADI bahwa saat ini ADI berhasil dibuka menguat 0,61% dan saat ini kita lihat bahwa ADI kemungkinan akan cenderung memang menguat ya. Hal ini ditopang indikator stokastiknya ya yang sudah membentuk golden cross dan menunjukkan adanya kenaikan dan secara indikator MACD-nya juga masih berada di teritori positif. Jadi kemungkinan ADI akan cenderung masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resistennya berada di level 830. Jika misalnya pergerakan dan misalnya berada di level 830, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai level resisten keduanya, yaitu berada di level 8.840, yaitu menunjukkan resisten barunya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ada saham Pras. Untuk saham Krakatau Steel, bahwa pada hari ini Krakatau Steel dibuka melemah 0,90% dan saat ini Krakatau Steel atau Pras pergerakannya sedang menunjukkan adanya koreksi terlebih dahulu setelah sempat mengalami penguatan pada perdagangan kemarin ini menguat hingga mencapai 4%. Jadi kemungkinan saham Pras akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai supportnya. Ini berada di level 430 hingga mencapai di titik support keduanya yakni berada di level 415. Oke, kita lanjutkan sambil ada saham P1. Saham P1 kita lihat bahwa pergerakannya P1 ini berhasil dibuka menguat 1,65% dan secara P1 kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resistennya berada di level 500 ya. Penguatan ini juga saya lihat pergerakannya dikarenakan ditopang adanya aksi ditopang stokastiknya yang telah membentuk pola golden cross ya. Menunjukkan adanya dan juga menunjukkan ada kenaikan. Jadi kemungkinan P1 akan cenderung menguat dengan titik resisten terlebih dahulu, bisa mencapai di titik resisten level 500 jika misalkan dia berhasil menempuh 500-nya di level resisten pertama, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level resisten keduanya yang berada di level 510. Oke, kita lanjutkan saham penggunaan saham Harum. Oke, kita lihat bahwa saham Harum juga kita lihat saat ini bahwa Harum, kita lihat pergerakannya saat ini dibuka melesat ya. Itu sudah dibuka mencapai 4%-an pada pagi hari ini di sesi pertama. Dan kita lihat pergerakan Harum kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di titik resistennya yang terdekat lebih dahulu yaitu berada di level 1945 ya. Jika yang bisa berhasil ada 1945 maka pergerakannya bisa kembali menguat hingga mencapai titik support resisten kedua yang di level di 2020. Penguatan Harum ini juga saya lihat di topang adanya indikator stokastiknya yang juga menunjukkan adanya penguatan dengan bentuk pola golden cross-nya. Secara MACD-nya juga masih berada di area positif. Jadi wajar untuk pada hari ini Harum kemungkinan akan cenderung masih mengalami penguatan yang mencapai di titik resistennya yaitu 1945. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham ICBP.
Oke, untuk saham ICBP kita lihat bahwa saat ini ICBP dibuka melemah terlebih dahulu di 0,58% dan pergerakan ICBP saat ini sedang menguji MA21 terlebih dahulu ya. Jika misalkan pergerakan ICBP berhasil melewati garis MA21-nya, maka kemungkinan pergerakan ICBP ini akan cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencari titik area resistennya berada di level 8.688 ya. Namun jika misalnya pergerakan tidak berhasil melewati garis MA21, maka kemungkinan gerakannya akan melanjutkan pelemahan atau hingga mencapai di titik support di 8.450 hingga mencapai di titik support keduanya di level 8.290. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk webinar kita pada hari ini ya. Untuk ICBP sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hingga akhir sesi webinar berakhir ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan jika yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Namun jangan berkecil hati, kita akan kembali lagi di keesokan harinya ya di jam yang sama yang dipukul uh, pukul 08.30 hingga 09.30 dengan tim riset kami lainnya. Oke, cukup sekian kita pada hari ini. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.